Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gelembung pecah. Akhir dari ekonomi gelembung. Meskipun melihat ke belakang benar-benar visi 20/20, kapitalisme dicirikan oleh siklus boom and bust dan Jepang telah mencapai kesuksesan ekonomi yang luar biasa pada akhir 1980-an. Mungkin orang Jepang benar-benar percaya apa yang dikatakan tentang mereka oleh seluruh dunia. Mereka telah menciptakan keajaiban ekonomi dan kerajaan industri global dari awal yang hampir berdiri, jadi mungkin mereka berpikir bahwa keuntungan mereka tidak akan pernah berakhir. Yen yang tinggi setelah Plaza Accord mendorong perusahaan Jepang ke luar negeri, di mana mereka biasanya dapat menghasilkan pengembalian yang baik atas investasi mereka. Barang-barang manufaktur dari negara-negara ini dijual dengan nama merek Jepang, tetapi dengan harga yang lebih rendah, karena pengurangan biaya upah ditemukan di seluruh dunia ini. Uang ini yang mudah diakses oleh investor swasta dan perusahaan cenderung masuk ke real estate dan pasar saham, memperkuat persepsi bahwa ekonomi sedang dalam perputaran yang tak terbendung. Sayangnya, seperti yang telah kita lihat, hal itu secara substansial didasarkan pada spekulasi. Keruntuhan ekonomi Jepang dimulai dengan adanya praktik-praktik yang tidak pantas oleh mereka yang mengendalikan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah Bank of Japan, Yasushi Mieno, yang memutuskan segala sesuatunya menjadi di luar kendali dan menaikkan suku bunga untuk memperlambat tingkat pertumbuhan keuangan, tetapi akhirnya tidak terkendali. Ada banyak sekali tudingan jari di bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, tetapi banyak orang yang berbeda telah berkontribusi pada masalah itu. Lalu, perusahaan sekuritas atau yakuza yang menggunakan keuangan untuk kepentingan pribadi secara berlebihan, dan uang dengan nominal besar yang digunakan untuk kebutuhan pemilu sehingga mengganggu kesembuhan ekonomi Jepang. Lalu, bisnis retail juga langsung merasakan dampaknya dengan konsumen cenderung membeli produk yang lebih murah yang disediakan oleh toko diskon yang baru didirikan. Bank-bank Jepang khususnya berada dalam kondisi yang buruk. Pada awal 1993, 21 bank terbesar di Jepang mengklaim 140 miliar dolar dalam bentuk pinjaman non-performing, dan sekitar sepertiga dari jumlah itu diyakini akan hilang selamanya, meskipun kemudian ditemukan bahwa lebih banyak utang telah disembunyikan melalui pembukuan yang kreatif, seperti di negara-negara lain yang menghadapi resesi pengangguran meningkat. Pemerintah pada awal 1990-an juga harus menghadapi isu mendesak tentang reformasi perpajakan. Ada dua masalah yang mendorongnya, yaitu pemotongan pajak penghasilan untuk merangsang ekonomi keluar dari resesi dan kebutuhan akan uang yang lebih banyak dalam kas pemerintah untuk mendanai proyek pekerjaan umum dan untuk mendukung populasi yang menua dengan cepat. Hasilnya adalah pengenalan pajak konsumsi 3% pada awal tahun 1989. Tetapi, ada perdebatan substansial mengenai apakah pajak tersebut harus dinaikkan atau tidak. Hal itu menjadi 5% pada tahun 1997, tetapi hanya dalam menghadapi perlawanan rakyat yang substansial. Ada banyak perdebatan tentang kelayakan tindakan ini pada saat resesi ekonomi. Berakhirnya ekonomi gelembung menyebabkan kerusakan luas dan hilangnya kepercayaan diri dalam ekonomi dan pemerintahan. Dan pergolakan politik pada 1990-an diperkirakan akan terjadi. Politik uang berkontribusi pada kekecewaan umum, di mana jaringan yang dibangun sekarang tampaknya mengganggu perbaikan ekonomi, dan reformasi elektoral masih sangat dangkal. Banyak orang Jepang yang lebih tua khawatir tentang keamanan mereka di hari tua. Sementara mereka cenderung mendukung LDP, ada juga ketidakpuasan rakyat yang substansial. Hasilnya adalah perpecahan di LDP. Partai Baru Jepang di bawah kepemimpinan mantan anggota LDP yaitu Hosokawa Morihiro bergabung dengan 7 partai kecil untuk membentuk pemerintahan koalisi, dan ini adalah yang pertama kalinya sejak 1955 LDP kehilangan kekuasaan. Peran internasional Jepang yang berubah. Yang pertama menimbulkan pertanyaan, bisakah Jepang menjadi pemimpin dunia?
Apakah ini yang diinginkan Jepang? Karena turunnya ekonomi Jepang merubah persepsi beberapa negara bahwa Jepang dapat menjadi negara pemimpin dunia melainkan negara yang adidaya, yang rapuh dan lemah. Berdasarkan isu-isu ekonomi dominan dalam hubungan internasional Jepang pada tahun 1970-an dan 1980-an, perubahan besar terjadi dengan berakhirnya Perang Dingin pada akhir 1980-an. Sebagian besar keberhasilan ekonomi Jepang berkaitan dengan pertikaian antara kapitalisme dan komunisme dan perannya dalam rangkaian pangkalan Amerika di Pasifik Barat. Tetapi perubahan besar-besaran dalam geopolitik membuat peran strategis masa depannya tidak jelas. Beberapa berspekulasi apakah negara itu akan menjadi negara adidaya di bidang militer maupun ekonomi, sehingga yang lain bertanya-tanya kapan akan mengambil peran kepemimpinan yang lebih kuat, dan jika demikian, apa bentuk peran ini? Karena kemerosotan ekonomi Jepang pada tahun 1990-an mengubah persepsi ini. Meskipun negara itu masih memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia dan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sebagian besar masih relevan. Di sisi lain, secara umum, negara ini relatif melihat ke dalam dengan sistem sosial yang terjalin erat, dengan resistensi domestik yang cukup besar untuk membiarkan orang asing menjadi terlalu mapan dalam ekonomi mereka. Ketegangan dinamis ini terus mengganggu hubungan internasional Jepang, sementara orang dapat berargumen bahwa semua negara pada dasarnya diatur oleh kepentingan pribadi. Tampaknya Jepang memang demikian. Gagasan Jepang sebagai negara adidaya yang rapuh mencerminkan persepsi ini. Yang kedua, kehadiran pangkalan Amerika di Jepang adalah masalah yang sedang berlangsung. Meskipun lebih banyak perdebatan tentang biaya menjalankan daripada apakah kedua negara harus terikat dalam hal pertahanan atau tidak, satu masalah di sini adalah perilaku buruk beberapa tentara Amerika Serikat atas pemerkosaan kepada gadis usia 12 tahun oleh tentara Amerika Serikat menjadi pemicu kemarahan rakyat Jepang dan melakukan demo anti-AS di Okinawa pada tahun 1996. Kebanyakan sekarang menggunakan simbol-simbol ini, tetapi terus ada perlawanan, terutama dari sayap kiri. Semua peristiwa ini menunjukkan kepekaan yang berkelanjutan di Jepang dan kewaspadaan di antara negara-negara tetangganya atas sifat nasionalisme di negara itu. Pertanyaan tentang identitas nasional juga tercermin dalam argumen perdebatan yang terus berlanjut tentang bagaimana dan seberapa sering Jepang harus meminta maaf atas tindakannya dalam Perang Pasifik. Ini sering menjadi perdebatan yang misterius dan melelahkan. Ekspresi penyesalan mana yang benar-benar merupakan permintaan maaf? Ahli bahasa sangat terlibat dalam keributan. Cina dan Korea sangat kuat dalam hal ini, yang muncul kembali pada 1990-an atas masalah penggunaan paksa wanita sebagai pelacur untuk militer Jepang selama perang. Masalah wanita penghibur menjadi rumit dengan kompensasi masalah dan merupakan fokus untuk manipulasi tingkat bantuan dan perdagangan di antara tetangga Jepang. Pada saat yang sama, reaksi telah terjadi di antara beberapa orang Jepang yang merasa bahwa cukup sudah dan Perang Pasifik harus diasingkan ke dalam sejarah. Masalahnya adalah nasionalisme Jepang menolak untuk mati, dan isu-isu seperti penggunaan simbol nasional atau militer menyalakan kembali perdebatan. Lalu selanjutnya ada perubahan sosial. Yang pertama, generasi yang lebih tua menyebut yang lebih baru Shinjirui, atau istilah lainnya adalah generasi Tauge. Generasi Tauge sendiri artinya mereka tumbuh dengan cepat tetapi memiliki sedikit kekuatan.
Meskipun istilah-istilah ini sekarang umumnya sudah ketinggalan zaman, intinya adalah bahwa begitu kesuksesan ekonomi telah dicapai, anak muda Jepang sering merasa kehidupan sehari-hari tidak memuaskan. Masalah ekonomi tahun 1990-an menghasilkan baik kurangnya kepercayaan pada sistem yang ada, maupun kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang keduanya merupakan pengaruh destabilisasi pada kaum muda. Lalu yang kedua, muda Jepang terjebak dalam sistem yang relatif menuntut dan tidak fleksibel, di mana kepercayaan tradisional tetap relatif kuat, harapan sosial didefinisikan dengan jelas, dan mereka umumnya diharapkan untuk melakukan tugas mereka pada waktu tertentu. Tetapi pada saat yang sama, mereka mungkin semakin melihat sedikit kebutuhan untuk ini. Tekanan orang tua atau kakek nenek mereka memiliki gagasan yang lebih jelas tentang mengapa mereka bekerja begitu keras, mengingat urgensi perang dan kebutuhan untuk membangun kembali negara yang hancur. Anak muda Jepang saat ini mempertanyakan peran yang ditentukan mereka, memeriksa dan menyelidiki jenis pekerjaan dan gaya hidup alternatif secara umum. Hal ini tentu saja menyebabkan keresahan di kalangan orang tua. Lalu yang ketiga, wanita pergi ke universitas untuk mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan pria dalam angkatan kerja. Lebih banyak lagi yang menggunakan gelar mereka untuk meningkatkan potensi pernikahan mereka. Selain itu, bahkan pada akhir 1980-an, perempuan lulusan universitas lebih kesulitan mencari pekerjaan daripada laki-laki dengan kualifikasi tingkat lebih rendah. Menghadiri perguruan tinggi seringkali merupakan kesempatan bagi seorang wanita untuk mengamankan apa yang disebut 3 tertinggi atau sangko. Dalam pasangan pernikahan berpenghasilan tinggi, kecerdasan tinggi, dan tingkat pendidikan tinggi, meskipun ada hubungan yang erat antara pendidikan dan status seorang wanita, jalan menuju status itu pada prinsipnya masih terletak melalui pernikahan daripada melalui kesuksesan dalam karir, meskipun orang dapat berargumen bahwa situasinya sedang berubah. Lalu yang keempat, fenomena enjokosai, di mana ini melibatkan gadis-gadis muda yang berkencan dengan pria yang lebih tua, seringkali dengan hubungan seks dan juga dengan imbalan uang. Salah satu cara kesenjangan ini dimanifestasikan dalam fenomena dari wanita yang lebih tua menikahi pria yang lebih muda, atau yang dikenal di Jepang sebagai mazakon, istilah Jepang Inggris untuk mother complex. Lalu yang kelima, meningkatnya kekerasan di sekolah merupakan masalah lain yang menjadi perhatian. Dengan lebih dari 35.000 insiden dilaporkan dalam sistem sekolah pada tahun 1999. Lalu bunuh diri juga meningkat dengan lonjakan 35% antara tahun 1997 dan 1998. Meskipun kenaikan terbesar adalah bukan di kalangan pemuda, tetapi di antara orang-orang paruh baya yang terkena dampak masalah ekonomi negara. Tekanan perkotaan. Yang pertama, daerah perkotaan terutama di Jepang Tengah memiliki kepadatan yang relatif tinggi, dengan sekitar 43% penduduk tinggal dalam jarak 50 km dari 3 pusat kota, Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Selanjutnya, biaya rumah sebagai kelipatan dari pendapatan tahunan adalah sekitar 13 untuk metropolitan Tokyo dan 10 untuk Osaka. Yang terakhir, memelihara kendaraan dan menemukan tempat parkir adalah proposisi biaya tinggi di kota-kota Jepang. Dan di samping itu, biaya tol di jalan raya masuk dan keluar dari pusat kota cukup besar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata maupun sikap. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.